Hai, kembali lagi dengan aku Nida Sofia di channel YouTube. Ini deh, video kali ini backgroundnya masih sama di dalam kamar dan biasa pakai kerudung sambil duduk. Di sini kameranya dan di sini ada baju aku yang aku gantung. Terus karena hari ini hari yang cerah, jadi aku memanfaatkan matahari yang masuk ke jendela yang di depan buat aku bikin video kayak gini. Dan aku udah nyiapin videonya buat apa ini video aku. Jadi aku tuh punya bercerita. Oke, mungkin bakalan lama kayak podcast tapi gak juga podcast gitu ya. Dan oke, di ngobrol kali ini aku pengen sedikit bercerita, anjay lah gitu. Jadi aku pernah ngalami yang namanya tuh depresi, ngalamin insecure, enggak sih, jadi kayak bakal pengalaman yang udah aku alami. Jadi aku tuh Jang, Rik, Alitan, jadi aku tuh pernah ngalamin Jang, ngalamin hal-hal yang kayak aku nilai dari orang-orang, aku gak main internet, aku pengennya tuh, aku ngerasa kayak capek banget hidup ini, kayak kenapa aku punya tujuan. Aku duduk aja di kamar itu selama berapa tahun, adalah sekitar setahun lebihan aku kayak gitu. Sampai kan nyokap aku itu kayak, oh Nida kamu kerja nih gitu. Padahal waktu itu aku lagi kayak brown out lah gitu ya, kalau bisa di kalau sekarang mungkin gitu brown out. Jadi kayak gak ada, gimana ya, gak ada tujuan, gak ada keinginan aja, kayak ada keinginan tapi kayak mustahil aku buat apa ya, buat capai. Dan aku ngerasa kayak capek, aku pengen istirahat, aku capek, aku kayak gak mau ngapa-ngapain. Tapi aku kan hidup, aku harus membiayai. Dan di sana aku mulai kayak linglung. Aku kan nggak suka, apa ya, jarang banget deh ketemu sama temen, ataupun kayak nggak ketemu teman-teman, ngobrol sama orang-orang di rumah sama sekali tidak. Dan aku cuma kayak ke kamar tidur, aku duduk kayak aduh aku ini agak lapar gitu. Terus setiap hari berulang-ulang seperti itu. Nah di suatu titik aku ngerasa kayak gimana ya, sebenarnya apa sih, buat apa. Jadi aku bertanya, apa sih sebenarnya yang aku mau dalam hidup ini gitu kan, apa yang aku cari gitu kan sebenarnya. Dan sebenarnya ya, emang gak punya duit gitu kan, tapi kan aku tahu aku gak punya duit, gue harus kerja. Kok gue gak mau kerja gitu kan. Dan aku tahu ada, kita tuh kalau ngerasa kayak sih, boleh kamu langkah satu langkah ke depan atau mundur satu langkah ke belakang. Dan really tadi banyak banget hal-hal yang udah aku laluin. Kadang juga aku ngerasa banyak banget hal-hal yang aku udah laluin tapi aku ngerasa gak puas, karena ya mungkin akunya aja, berarti di akunya aja nih gitu kan, pemikiran akunya harus dibenerin lagi, cara aku bertindaknya harus dibenerin lagi. Saat itulah, tau gak, aku tuh pengen belajar motor, aku gak punya motor, gak ada yang ngajarin, which is aku kayak yaudah, dalam hati aku aja aku pengen bisa nih gimana caranya gitu kan. Tapi dengan aku selalu, aku tuh I'm my favorite sport, aku know kayak ada hal yang aku suka, yaitu cara aku berdoa, meminta hal-hal yang sebenarnya kayak jangan menempatkan doa itu sebagai obat. Jangan yang menyamakan obat, seperti kita sakit kita baru minta, tapi kita tuh setiap hari berdoa apa yang kita mau, which is do you know, karena ketika kita udah banyak berdoa, seiring berjalannya doa itu enggak yang gimana ya, aku sendiri ngerasain gitu ya, dari ke waktu aku berdoa itu banyak banget, dari oke gini mau kayak gini gini. Tapi setelah kayak berjalannya waktu, kayak aku tuh gak, ya Allah yang terbaik aja gitu, yang terbaik, enggak yang neko-neko. Tapi kita tuh belajar manifesting aja gitu. Karena ya kayak gimana, aku selalu tulis oh gini mau ini, tapi kembali lagi ke diri kita sendiri. Jadi aku pengen misalkan ya aku sendiri, aku tuh pengen aku tuh orangnya ya, aku sering
banget telat sama sholat gitu kan, sering lupa juga. Jadi kan sholat itu ada 5 waktu gitu kan. Aku juga mengenal diri aku lah gitu, gimana lah, banyak banget struggle-nya dalam hidup ini. Tapi kadang juga aku ngerasa kayak kesepian, atau ngerasa kayak apa sih sebenarnya gitu, kayak kok aku hidupnya kayak gini-gini aja gitu. Malahan ketika aku bikin video TKD aku ulangi lagi, kan aku diedit gitu, aku ngulanginnya kayak oh ini ngomong aku tuh belibet banget sih gitu kan. Di sana aku mulai kayak ternyata hidup itu gak sesuai, meskipun hidup kita udah di planning tapi kita udah menyiapkan ada hal, karena kan sebagian orang, aku sebagai yang muslim, dan kalau ditanya muslim itu aku masih belajar. Jadi kita sebagai anak muda kalau gak punya iman itu kayak linglung, ya linglung banget. Tapi kalau kita punya iman, punya pendirian, entah itu dari aku sebagai agama misal Islam gitu kan, kalau misal kalian dari agama lain itu kayak ada juga kan, maksudnya ya misalkan kalian yang nonton itu bukan agama muslim kan, kalau ada yang Kristen ataupun apalah, banyak banget agama kan, dan di Indonesia tuh pun liberal, jadi banyak banget, tapi kita bineka tunggal ika gitu. Dan which is you should know, aku juga mulai video kayak gini tuh kayak gini, kalau orang lain nonton kayak apa sih faedahnya ya buat kalian nonton gitu. Tapi sebenarnya aku pengen kayak aku tuh ngerasa kayak hidup itu kayak gini-gini aja loh gitu yang aku lakukan gitu. Tapi aku sedikit mau menjadi bermanfaat bagi diriku dan orang lain, ya aku bikin tag video ini. Dan semuanya ya aku pernah ngerasa kan tidak punya tujuan, dan which is no why, kayak sebenarnya why aku selalu kenapa, dan aku selalu kayak bingung gitu. Tapi sebenarnya setiap hari pun aku bingung. Tahu gak, temen aku pernah, jadi aku tuh sering banget ngomong, aku tuh ngerasa kayak ada aja kenapa kayak gini, terus aku tuh so kebingungan aja gitu. Terus ketika kamu mah bingung aja gitu kan, pakai bahasa Sunda lagi, mau bingung gitu kan, kata aku tuh. Terus aku udah kayak di titik ini aku juga udah agak dewasa, bukan agak, udah dewasa, kayak oh ternyata bingung itu gak akan hilang, tapi bingung itu kayak berganti. Oh bingungnya dulu kayak gini, sekarang bingungnya kayak gini ya, which is semua kayak apa kita pilih itu ada resikonya, dan bahkan kita gak pilih pun ada resikonya ya, gak apa-apa sih. Aku tuh kayak gimana ya? Dan aku kan aku gak kuliah waktu itu, pas ingat aku gak kuliah, gak kerja, aku cuma kayak pengangguran juga, gak punya duit gitu kan. Masih ingat itu waktu pengangguran. Terus aku juga kan pengangguran kan belum ada persiapan buat nyiapin dana buat nganggur gitu kan. Terus juga masih jadi beban orang tua lah gitu, kayak gak tahu tujuan lah gitu kan. Pasti kita melihat dari orang di sekeliling kita ya. Aku masih ingat rasanya tuh kayak aku tuh kan punya beberapa teman lah. Terus is my friend yang go married, aku ngerasa kayak aku gak gimana ya. Terus aku ngerasa ya udah berarti mereka udah waktunya nih kali mereka married, tapi aku kok hidup gue kayak gini-gini aja gitu kan. Mereka udah seperti married ataupun kayak punya anak, tapi kayak gak tahu arah tujuan gue mau kemana. Gue tuh gak punya tujuan waktu itu, kayak ya gue menjalani aja gitu. Itu kayak belum waktu itu sih. Terus udah deh semuanya pada married gitu kan, dan gue kayak ngerasa terpencil atau tidak ya, tentu tidak, tapi ada beberapa hal yang kayak kalau ditanya terus kayak kapan, terus kitanya gak punya calon ya misalkan, itu menurut aku risih banget, dan aku ngerasa kayak minder juga gitu. Tapi kayak ya, kenapa lah gitu kan, semua juga pasti ada waktunya gitu. Di saat disitulah aku ngerasa kayak ya udah, aku apa ya, udah berusaha nantinya atau tidak atau gimana ya terserah gitu. Gue mah gak mau ribet. This is your time. Ada hal-hal yang aku kalau ditanya punya keinginan ya tentu ada, tapi kayak kalau misalkan aku ngomong, aku tuh gak pernah berani ngomong apa yang aku mau karena di luar aja gitu. Dan sekarang kayak aku pengen kerja nih ke luar negeri,
dan untuk prosesnya itu kan perlu biaya uang, dan aku sebagai juga cewek gak ada support system lah gitu. Aku juga mikirannya kayak gitu, gimana ya gitu, aku bakal menyesal gak ya ngambil keputusan ini. Tentu aku pikirkan matang-matang di dalam kehidupan ini ya, gimana ya, atau gak untuk memotivasi diri aku buat kayak nggak melepaskan mimpi yang aku pengen itu, karena aku kan realistis lah gitu. Aku masih ingat kayak ada satu foto yang aku pengen, aku pengen ke tempat ini, nggak tahu bakal kecapean atau tidak, setidaknya kayak itu membantu harapan aku untuk bangun tiap pagi gitu ya. Jadi makan makanan enak, makan sehat, dan which is itu menurut aku lebih kayak bermakna aja hidup ini gitu ya. Kalau aku ngalamin hal yang kemarin-kemarin seperti stuck itu, aku belajar banyak, dan misalkan kalau lagi kayak gitu aku bakal beri ruang ke diri aku, karena gak semuanya itu sesuai yang kita inginkan sih. Oke, ini videonya udah panjang, di segmen ngobrolnya udah juga gak ada ngobrolin lagi. Terima kasih udah nontonin video yang gak jelas ini. Aku cuma seseorang yang gak tahu cerita dan gak punya orang buat cerita, dan aku memulai ceritanya di video ini. Dan ternyata gak seburuk itu kok bercerita sama seseorang. Tapi ingat, kita tuh bercerita sama seseorang itu harus buat aku gitu. Dan ya gini, dan aku juga apapun yang aku lakukan itu memang gak selalu buruk dan gak selalu baik, dan kita terus belajar. Dan aku mau berterima kasih pada orang-orang yang selalu membantu aku, dan pada orang-orang yang dadah deh pokoknya, berterima kasih banyak deh pada kehidupan ini. Bye bye, see you next time di video-video selanjutnya. Dan ya gitu deh.